Halo kawan-kawan Borangans, welcome back with me Sam. Dan inilah Why The Last Man episode 9. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Episode kali ini dibuka dengan diperlihatkannya Yorick dan Agen 13 sedang menari bersama di sebuah pesta. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tentu saja karena Yorick yang terus memancing Agen 13 dengan menantangnya untuk menari. Awalnya Agen 13 merasa enggan, namun pada akhirnya dia pun terbawa suasana. Sepertinya mereka berdua mulai merasa nyaman dan betah tinggal di kota itu. Di sisi lain, Hiro sedang ditugaskan untuk mengintai suatu tempat yang dijadikan sebuah pasar. Setelah memastikan kalau orang-orang di sekitar sana tidak bersenjata, Hiro segera memberitahukan informasi tersebut ke salah satu rekannya sembari mengatakan kalau mereka bisa memulai penyerangan sekarang. Tak butuh waktu lama sampai informasi itu sampai kepada Roxanne. Sebelum Roxanne hendak memberikan aba-aba, Nora menyarankan agar mereka hanya fokus untuk mengambil makanan saja, sebab mereka membutuhkannya untuk bisa bertahan hidup mulai sekarang. Setelah mengatakan itu, Nora pun kembali ke posisi semula. Namun dia hanya bisa menghela napas ketika mendengar pidato dari Roxanne yang membebaskan mereka untuk merusak apapun yang ada di sana. Setelah Roxanne menyelesaikan pidatonya, ia pun memberi aba-aba dan memimpin penyerangan tersebut. Alright girls, this is what we've been training for. Let's go have some fun. Seperti yang diduga, penyerangan itu berakhir dengan kekacauan. Padahal Nora hanya ingin agar mereka fokus untuk mengambil dan mengumpulkan semua persediaan makanan yang ada. Tetapi para wanita itu justru menggila dan menghancurkan semuanya. Nora lalu mencoba untuk menghentikan mereka, namun mereka sama sekali tidak mendengarkannya. Seharusnya sekarang mereka bisa mendapat banyak persediaan, tapi ini malah sebaliknya. Para wanita itu menumpahkan air bersih, menghancurkan tenda-tenda yang dibangun, dan merusak apapun yang terdapat di sana. Awalnya Nora mengira Roxanne dapat mengendalikan mereka, tapi dia justru membuat para wanita itu semakin tak terkendali layaknya manusia primitif. Setelah penyerangan itu berakhir, mereka pun berhasil merebut tempat itu dan menjadikannya tempat tinggal untuk sementara waktu. Nora lalu segera menemui Roxanne yang tengah asik menghancurkan sebuah radio. Nora bertanya sebenarnya apa yang Roxanne pikirkan. Untuk apa mereka melakukan penyerangan ini kalau pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa? Tapi Roxanne punya pemikiran lain. Belakangan ini para anggotanya tampak tidak terlalu baik. Dan lihat sekarang, mereka semua bahagia. Ketika Nora hendak melanjutkan omelannya, Meg datang untuk memberitahu Roxanne kalau tendanya sudah jadi. Tanpa berniat melanjutkan perdebatan mereka, Roxanne langsung pergi sembari mengajak Meg. Melihat Roxanne pergi begitu saja, Nora hanya bisa menatapnya dengan wajah yang kesal. Good job, Mac. Kembali ke Pentagon, Regina tampaknya sedang merencanakan sesuatu bersama dengan Kapten Reed untuk menggulingkan Jennifer. Awalnya Kapten Reed memang berada di pihak Jennifer, namun Regina berhasil meyakinkannya sehingga Kapten Reed kini berada di pihaknya. 2 pilotku tewas, dibunuh atas perintah presiden. Karena itu dia akan kehilangan hak untuk memimpin, ujar Kapten Reed dengan serius.
Tetapi Kimberly yang berada di ruangan yang sama dan ikut mendengarkan pembicaraan itu justru tampak tidak tertarik. Dia hanya fokus mengikir kukunya dengan wajah tidak peduli. Sepertinya setelah kematian Marla membuat Kimberly menjadi putus asa dan tidak berkeinginan apapun lagi. Melihat sikap Kimberly yang seperti itu, Regina lalu menghampirinya sembari berkata, "Kim, kendalikan dirimu. Aku membutuhkanmu." Dengan nada sedikit membentak. Mendengar bentakan dari Regina membuat Kimberly berhenti mengikir kukunya. Lalu ia tampak termenung sendirian setelah Regina pergi dari ruangan tersebut. Sementara itu, Jennifer sendiri tampak sedang berada di ruangannya bersama dengan Christine. Di sana Christine menangis dan meminta maaf saat mengakui kalau sekarang dirinya tengah hamil. Christine menganggap kalau hal itu adalah sebuah kesalahan, makanya dia meminta maaf. Namun Jennifer tidak berpikir demikian. Dia malahan tampak senang dan mencoba menenangkan Christine yang masih menangis. Tiba-tiba suara ketukan menginterupsi pembicaraan mereka. Jennifer memintanya untuk menunggu sebentar. Tapi orang yang mengetuk pintu tidak menghiraukan perkataan Jennifer dan tetap melenggang masuk. Mereka adalah dua orang tentara yang belum pernah Jennifer lihat sebelumnya. Lalu salah satu dari mereka berkata kalau Jennifer dipanggil untuk datang ke pusat kendali. Di sana, bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh Kimberly dan Regina berhasil menyudutkan Jennifer. Ditambah lagi ketika Kapten Nguyen bersaksi kalau pria yang dilihat waktu itu adalah Yorick Brown, putranya Jennifer. Di ruangan itu, Kimberly maupun Regina tampak kompak mengompori semua orang yang mendukung Jennifer dengan membeberkan semua kejahatan yang menurut mereka sudah Jennifer lakukan. Awalnya Jennifer tetap mengelak. Namun ketika Kimberly berkata kalau Christine juga ikut terlibat, Jennifer pun mengakuinya. Sudah cukup. Dia tidak tahu apa-apa, ucap Jennifer mencoba melindungi Christine yang terus saja disudutkan. Christine hendak mengatakan sesuatu kepada Jennifer, tetapi Jennifer segera memotong ucapannya. Setelah mencoba menenangkan dirinya sejenak, Jennifer pun mengakui kalau Yorick putranya masih hidup. Dia tidak tahu menahu bagaimana Yorick bisa selamat dan sekarang dia sedang berusaha mencari tahu. Jennifer meminta seorang ahli genetika dari Harvard yaitu Dr. Ellison untuk mencari jawabannya. Tapi sekarang dia tidak bisa menghubungi agen 13. Komunikasi mereka sudah lama terputus. Para pendukung Jennifer yang juga bekerja di pemerintahan tampak kecewa kepada Jennifer. Mereka menyayangkan keputusan sepihak Jennifer dengan menyembunyikan hal sepenting itu sendirian. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk mencopot jabatan presiden dari Jennifer dan Jennifer tak punya pilihan lain selain menerimanya. Bersamaan dengan rencana Regina untuk merebut posisi presiden, Beth dan kelompok pemberontak sudah bersiap untuk melakukan penyerangan ke Pentagon. Mereka berhasil masuk ke dalam setelah mengebom tembok dari jalur bawah tanah. It is all they know. So we have to tear that place down. Oh. I wish I could have made a call. It's ready. Do you hear that? Ketika semua orang sedang sibuk memperdebatkan siapa yang menduduki posisi presiden sebelum pemilu dilakukan, Kapten Reed mendapat laporan kalau adanya serangan dari pemberontak. Dia kemudian segera meminta semua orang yang berada di pusat kendali untuk pergi dan mengungsi ke tempat yang aman. Kapten Reed tampak memimpin jalan untuk membawa mereka ke tempat evakuasi. Namun tak lama, ledakan bom kedua terjadi, membuat mereka semua semakin panik. Sayangnya mereka tak bisa pergi kemana-mana karena mereka sudah dikepung. Kapten Reed tidak bisa melawan, ada banyak orang yang harus ia lindungi. Ditambah lagi mereka adalah orang penting yang bekerja di pemerintahan. Kalau saja dia melawan, dia tak bisa menghindari jatuhnya korban. Maka dari itu Kapten Reed memutuskan untuk menurunkan senjata dan menuruti para pemberontak itu. Saat kelompok pemberontak itu tengah memborgol kedua tangan mereka semua, Jennifer menyadari kalau orang yang memborgol tangannya tidak lain adalah Beth.
sekalipun wanita itu menutupi wajahnya dengan mengenakan masker. Ketika Jennifer hendak mengatakan sesuatu, Beth segera memperingatinya. Jennifer pun tampak menganga tidak percaya kalau Beth ternyata terlibat dalam penyerangan ini. Stand down. No, you can't. We'll be okay. Setelah kelompok pemberontak membawa kembali Jennifer dan yang lainnya kembali ke pusat kendali, salah satu dari kelompok pemberontak itu yang bernama Malika, ini orangnya, bertanya, siapa presidennya sekarang? Karena saat dia bertanya sebelumnya, Regina mengaku sebagai presiden, padahal belum semua orang yang menyetujuinya. Sehingga hal itu membuat Malika bingung. Tidak, akulah presidennya. Cukup bawa aku dan lepaskan mereka semua. Aku akan memberitahu di mana persediaan makanan dan tempat penyimpanan senjata. Cukup bawa aku saja, ucap Jennifer mencoba membujuk Malika. Mendengar itu, Regina tidak terima. Bagaimana bisa Jennifer mau memberitahukan halnya semudah itu? Lagi pula sekarang yang jadi presiden itu aku, kata Regina. Ketika keadaan kembali ricuh akibat perdebatan tersebut, Malika kesal dan memberikan tembakan peringatan sehingga situasi kembali tenang. Beth menghampiri Malika dan berkata kalau mereka harus pergi dari sana. Cepat atau lambat para tentara pasti akan datang dan mengepung mereka. Mau bagaimanapun mereka kalah jumlah. Untuk sekarang mereka hanya perlu menahan beberapa orang saja sebagai sandera. Mendengar rencana dari Beth, Malika pun setuju. Dia lalu memerintahkan anggota yang lain untuk membawa Jennifer dan yang lainnya pergi. Sebelum meninggalkan pusat kendali, para pemberontak itu mengumpulkan semua dokumen penting di atas meja, lalu membakar semuanya. Baru beberapa langkah setelah meninggalkan pusat kendali, Regina mulai bicara omong kosong, menuduh Jennifer terlibat dalam wabah misterius tersebut. Dia bahkan membeberkan perihal Yorick yang masih hidup. "Hei bodoh, apa yang kau lakukan?" tanya Kimberly, tidak percaya sekaligus berusaha memperingatinya. Namun Regina mengabaikan Kimberly, dia terus saja bicara dan membuat Malika semakin kesal. Hingga tiba-tiba, Met with Ted Campbell, Washington, and Lee. Shut up! What are you doing? Maybe they all did. Night before the men died. Shut up! Enough bullshit! Half of it. Jennifer's son is alive! Regina! Quiet! semua orang tampak syok melihat Regina mati. Tak hanya mereka, Malika sendiri juga merasakan hal yang sama. Dia langsung muntah melihat tubuh Regina yang terlihat kejang-kejang sebelum kemudian mati. Meski begitu, Malika bisa dengan cepat mengendalikan dirinya. Dengan tenang dia menyuruh anggotanya untuk membawa tubuh Regina keluar. Bawa mayatnya keluar. Suruh para tentara untuk mundur, atau selanjutnya dia yang akan mati, ucapnya tegas sembari menunjuk Jennifer. Di sisi lain, para anggota geng Wati tampak sedang berbincang santai sembari memakan makanan yang sudah mereka rampas. Di sana, Kelsey memuji keberanian Hiro dalam penyerangan tadi, dan semua wanita yang ada di situ pun juga setuju. Kelsey lalu mulai menyinggung soal Hiro yang sudah membunuh pacarnya dengan wajah santai. Sepertinya semua wanita di sana juga mengetahui hal itu dan mereka mendukung tindakan yang telah Hiro lakukan. Hiro terlihat kebingungan. Bagaimana mereka bisa tahu? Hiro hanya diam dan tak berniat membalas ucapan mereka. Saat Kelsey dan yang lainnya sudah pergi, Nora yang sejak tadi ikut menguping lalu mengatakan sesuatu. "Lain kali jangan beritahu Roxanne tentang rahasiamu. Dia tidak layak untuk itu," ucap Nora sembari pergi. Di sisi lain, tampaknya kini Yorick dan juga Annie sudah mulai dekat. Ketika mereka berdua tengah berbincang santai, Yorick lalu bertanya bagaimana mereka yaitu para tahanan bisa keluar. Annie sedikit tidak nyaman karena membahas itu, tapi dia bersedia menceritakannya. Annie berkata kalau sebagian besar sipir adalah seorang pria. Maka ketika wabah itu terjadi, sipir wanita yang tersisa menganggap kalau kejadian itu adalah ulah dari para tahanan, sehingga mereka pun dikurung selama berhari-hari.
Karena tidak punya pilihan lain, para tahanan pun melawan sehingga mereka bisa terbebas. Setelah mendengar cerita dari Annie, Yorick beranggapan kalau tindakannya tidak salah. Dia mengerti dan memakluminya. Sementara itu, Dr. Allison terlihat sedang kesusahan meraih kotak yang berisi baju. Kebetulan agen 13 muncul sehingga dia bisa meminta bantuannya. Dr. Allison mengeluh kalau bajunya sudah kotor dan juga bau. Dia tidak mau memakainya lagi. Ketika Dr. Allison tengah sibuk memilih baju, agen 13 menyadari kalau ada luka di perut Dr. Allison. Sehingga dia pun gatal untuk tidak menanyakannya. Dr. Allison lalu bercerita kalau dulu eksperimennya sangatlah kontroversial. Sehingga tidak ada orang yang bersedia untuk menjadi bahan eksperimennya. Oleh sebab itu, dia pun menjadikan dirinya sendiri sebagai bahan penelitian. Setelah itu, Dr. Allison berkata kalau dia akan pergi untuk memeriksa seseorang yang bernama Dominic. Dia menyinggung perihal Dominic yang pernah membunuh seseorang. Kalian ingat kan kalau sebagian besar penduduk di sana adalah mantan tahanan. Mendengar soal seorang pembunuh, tiba-tiba agen 13 teringat dengan dirinya di masa lalu. Belum dijelaskan secara rinci, tapi setelah kedua orang tua agen 13 meninggal, dia diasuh oleh seorang wanita yang kita sebut saja Madam. Tak hanya agen 13, Madam juga membesarkan beberapa anak yatim piatu dan melatih mereka untuk dijadikan sebagai agen rahasia. Setelah berbicara dengan Dr. Allison, agen 13 pergi untuk berolahraga. Tampaknya begitu, namun dia hanya berpura-pura saja sembari mengamati keadaan sekitar. Ketika memastikan tidak ada seorang pun yang melihatnya, agen 13 pergi ke sungai dan menghancurkan alat pelacak miliknya dengan sebuah batu. Selesai melakukan itu, agen 13 pun segera pergi dari sana. Kembali ke Pentagon, keadaan semakin memburuk setelah kedatangan para tentara. Adu tembak tak bisa terhindarkan, membuat jatuhnya korban dari beberapa rekan Jennifer maupun dari pihak pemberontak. Karena kericuan itu, Jennifer terpisah dari Christine. Jennifer berusaha memanggil Christine, namun Beth terus menarik tangannya untuk terus berjalan. Sedangkan Christine sendiri kini sedang bersama dengan Kimberly. Mereka berdua berusaha mencari jalan untuk keluar. Namun mereka malah bertemu dengan orang yang salah. Wanita itu adalah salah satu dari pemberontak. Holy shit. Hey, Kim? It is you. You wanna fuck with me? Don't touch her! Melihat itu, Christine sangat ketakutan dan mulai menangis. Namun Kimberly menenangkannya dengan berkata kalau mereka berdua akan baik-baik saja. Sementara itu, Roxanne mendapat laporan kalau masih ada laki-laki yang selamat. Di sini belum jelas apakah laki-laki yang dimaksud adalah transgender atau bukan, karena yang kita ketahui hanya Yorick yang selamat. Nora yang ikut mendengar hal itu langsung menanyakan apa maksudnya. Roxanne kemudian menjelaskan kalau dia bermaksud untuk memusnahkan mereka, yaitu kaum laki-laki. Tapi bagi Nora itu hanya membuang-buang waktu. Sekarang yang mereka butuhkan adalah tempat tinggal dan persediaan. Tapi Roxanne punya pemikiran lain. Jangan menganggapnya sepele, Nora. Pria sudah menghancurkan hidupku dan mereka pantas mati. Selama mereka ada, dunia tak akan bisa berubah, ucap Roxanne sembari melenggang pergi. Setelah Roxanne pergi, Nora pun merasa sangat kesal. Ia mengamuk dengan menjatuhkan semua barang yang ada di atas meja yang tak jauh darinya. Melihat kelakuan Nora, seorang wanita atau kita sebut saja Nunu memperingatinya. Nunu segera memungut sebuah HP yang terjatuh oleh Nora tadi. Nunu memeriksa kondisi HP yang untungnya tidak rusak.
Dia berkata kalau HP itu milik seorang pria yang pernah ia lihat di pasar dekat Boston. Kalian bisa menebak kan HP itu punya siapa? Nah, di sana Nunu bercerita kalau pria itu sekarang sedang berada di sebuah kota yang terdapat listrik. Mendengar cerita dari Nunu, Nora merasa cukup tertarik dan memintanya untuk menceritakan lebih lanjut. Tak lama setelah itu Nora datang menghampiri Roxanne yang sedang sendirian. "Kau benar, ayo kita lakukan," ucap Nora, sembari memberikan sebuah sketsa wajah seorang pria kepada Roxanne. Roxanne tentu saja merasa penasaran, mengapa Nora bisa tiba-tiba berubah pikiran. Nora lalu meminta maaf dan berkata kalau semua yang Roxanne katakan tentangnya adalah benar. Maka dari itu Nora ingin ikut dalam rencananya Roxanne. "Kenapa diam?" tanya Roxanne setelah melihat sketsa wajah itu yang ternyata adalah Yorick. "Karena dia tak jauh dari sini. Dia tinggal di sebuah kota dengan makanan, listrik, dan semua yang kita butuhkan," jawab Nora meyakinkan. Di sisi lain, Jennifer dan Beth berhasil menyelinap keluar. "Pakai ini," ucap Beth sembari memberikan jaketnya kepada Jennifer. Jennifer menerima jaket itu dan langsung memakainya. Akan sangat berbahaya jika ada orang yang mengenalinya. Kalian ingat kan kalau sebagian besar penduduk sipil sangat membenci dan mengutuk Jennifer sebagai presiden. Mereka berdua bertatapan cukup lama sampai Beth berkata, "Katakan padaku, apakah Yorick?" Di situ Beth tidak melanjutkan pertanyaannya, namun Jennifer tahu apa yang hendak Beth tanyakan. "Ya," jawab Jennifer secara singkat. Tell me. Yes. Why The Last Man bersambung berlanjut ke episode 10. Episode ini dibuka dengan memperlihatkannya agen 13 yang tertidur di tengah jalan. Dia lalu membuka matanya dan terkejut ketika melihat bayangan madam yang berdiri di depannya. Namun ketika kesadarannya telah pulih, bayangan itu berubah menjadi sosok nenek Jadis yang keheranan melihat agen 13 bisa tidur di tempat seperti itu. "Apa kau baik-baik saja?" tanya nenek Jadis. Agen 13 tidak menjawab. Ia buru-buru bangkit berdiri dan mengucapkan terima kasih, lalu pergi. Ketika agen 13 hendak kembali ke rumah, Dr. Allison menyapanya dan mengajaknya berbicara. Dr. Allison berkata kalau tikus Sunda alias berit kemungkinan sudah punah karena masa hidup mereka hanya 6 bulan. Masih ada waktu untuk bisa menyelamatkan paus, tapi tidak dengan tikus ataupun kelinci. Hal itu membuatnya khawatir. Dia lalu melirik agen 13 yang berjalan-jalan tanpa memakai alas kaki. Dr. Allison segera tahu apa yang terjadi dan menanyakan apakah ada yang bisa ia bantu. "Aku bisa mengikatmu di ranjang," ucap Dr. Allison. Namun agen 13 hanya tertawa dan berkata kalau dia sudah pernah mencobanya dan itu tidak berhasil. Meski begitu, dia pernah tertidur nyenyak setelah mengikatkan sandbag dengan berat 4,5 kg di lengannya. Setelah itu agen 13 berkata kalau mereka harus segera pergi dari kota itu. Semakin lama mereka tinggal, maka semakin berbahaya bagi Yorick. "Dia pasti kecewa, dia suka di sini," ujar Dr. Allison. Namun Dr. Allison juga mengerti kalau yang diucapkan agen 13 tidak salah. A sandbag? Well, he'll live. Di sisi lain, Yorick tampak sedang sarapan berdua bersama dengan Annie. Mereka berbincang ringan sebelum Annie bertanya tentang berapa banyak wanita yang pernah beradegan dewasa dengan Yorick. Yorick lalu menjawab, tentu saja hanya satu, yaitu Beth. Waduh, tidak halal ya teman-teman. Please, stay halal my friend. Lalu di situ si Annie meledek Yorick. "Kau pasti bercanda," katanya. Ya kan maksud si Annie, semua laki-laki kan sudah punah. Kenapa si Yorick hanya setia kepada Beth saja? Tapi itulah lelaki sejati ya guys. Tiba-tiba agen 13 datang tanpa permisi sembari mengatakan, "Kita berangkat besok," ucapnya sembari melenggang pergi meninggalkan Yorick yang tampak melongo. Beberapa saat kemudian Yorick tampak ikut membantu agen 13 untuk berkemas. Mereka menaruh beberapa barang yang diperlukan pada sebuah ATV yang akan mereka gunakan esok hari. Di sana Yorick mulai menanyai tentang kelompok Culper.
yaitu suatu kelompok yang para anggotanya adalah seorang agen sama seperti Agen 13. Agen 13 tampaknya sudah mulai sedikit terbuka. Dia tidak keberatan untuk menjawab semua pertanyaan yang Yorick ajukan. Agen 13 bercerita kalau pengawasnya adalah seorang pria. Tapi itu bukan berarti Agen 13 adalah satu-satunya wanita di organisasi tersebut. Sebab mereka sangat tertutup dan tidak kenal satu sama lain. Meski sedikit ragu, Yorick mengungkapkan keinginannya untuk tetap tinggal. Alasannya karena kota itu cukup aman dan nyaman. Tetapi Agen 13 tidak ingin menundanya lebih lama. Mereka harus memperbaiki hal ini secepatnya. Terlebih Dr. Ellison berkata padanya kalau sudah ada beberapa spesies binatang yang punah sekarang. Apa kau sungguh berpikir dia bisa memperbaiki ini? Aku tahu dia pintar, tetapi ayolah Agen 13, ucap Yorick sedikit memprovokasi. Tanpa sepengetahuan mereka, Dr. Ellison ternyata ikut menguping. Guys, mereka mengadakan pesta perpisahan, ucap Dr. Ellison yang muncul tiba-tiba dari belakang dan mengagetkan Yorick. Setelah memberitahukan hal itu, Dr. Ellison pun pergi dan bersikap seolah tidak mendengar perkataan Yorick barusan. Di sisi lain, Nora dan Roxanne pergi berdua dengan menaiki seekor kuda. Mereka datang ke perbatasan kota untuk memastikan apakah informasi itu benar. Kalau ada kota yang memiliki listrik. Lebih tepatnya kota tersebut bernama Marispil. Sebelum mereka sampai ke kota tersebut, akses jalannya ternyata telah ditutup. Ada beberapa mobil yang terparkir di tengah jalan menandakan agar tidak ada orang yang masuk ke wilayah kota itu. Tetapi, hal itu semakin menimbulkan rasa penasaran bagi keduanya tentang hal apa yang ada di seberang sana. Greenhouse. They got fucking lights. Setelah menyelidiki dan memata-matai kota yang ditinggali Yorick, Nora tampak sedang memberikan instruksi mengenai rencana yang sudah dia buat. Kali ini Nora tentu saja tidak mau gagal. Namun Roxanne terus saja mengganggunya dengan mengatakan omong kosong. Meski begitu, Nora tak berniat menimpali dan mencoba menahan kekesalannya. Tiba-tiba datang dua orang wanita parubaya yang mengusir mereka. Kami yang menemukan tempat ini lebih dulu. Ini milik kami. Kami pergi bahkan belum 1 jam, ucap salah satu dari mereka sembari mengacungkan pistol. Hiro kemudian maju dan mencoba menenangkan mereka dengan berkata kalau kelompoknya suka dengan tempat tersebut. Jika dilihat secara seksama, di sana terdapat sebuah kolam yang cukup besar. Sepertinya Roxanne menjadikan tempat itu sebagai markas sementara karena kebetulan tempatnya tak jauh dari kota Marispil. Seseorang yang berada di belakang Hiro ikut berbicara dan mengatakan agar mereka berdua pergi saja ke camp. Kami justru datang dari sana. Campnya sudah bubar. Pemberontak menyerbu Pentagon dan membunuh presiden, ujar salah satu dari mereka. Omong kosong, ucap Hiro tampak tidak percaya. Namun keduanya terpaksa pergi setelah Roxanne turun tangan untuk mengusir mereka. Sementara itu, Jennifer masih bersama dengan Beth. Beth mengatakan agar Jennifer memotong rambutnya saja karena dia tidak berhasil menemukan cat rambut. Jennifer yang mendengar itu lalu tertawa. Apakah Beth berpikir dia mau melakukannya? Jennifer lalu menyinggung soal apa yang sudah Beth lakukan di Pentagon. Para bawahannya telah mengabdi dengan bekerja selama 24 jam tanpa henti. Mereka menyelesaikan segala macam persoalan yang bahkan tidak Beth ketahui. Lalu Beth menghancurkannya. Beth kemudian berdalih kalau situasi saat itu di luar kendalinya. Dia tidak berniat untuk membunuh siapapun. Mereka berdua tampak mulai berdebat. Namun Beth memperingati kalau tanpanya Jennifer tidak akan mampu bertahan di luar. Dunia sudah berubah, Bu. Jika kau tetap di sini, mereka akan menemukanmu lalu membunuhmu, ucap Beth dengan kesal. Dia lalu menyuruh Jennifer segera berkemas karena mereka akan pergi nanti malam. Scene lalu berpindah memperlihatkan flashback ketika Hiro menghadiri acara makan malam bersama keluarganya di sebuah restoran. Beth juga ada di sana. Hiro menjadi orang terakhir yang datang dan ikut bergabung. Pada momen itu, Yorick begitu bersemangat membahas tentang segala macam hal mengenai pertunjukannya.
Jennifer dan suaminya sesekali ikut menimpali atau mengajukan pertanyaan. Sementara Hiro hanya diam namun ikut mendengarkan celotehan adiknya. Suasana malam itu begitu terasa menyenangkan. Sebelum Hiro mulai membuka mulut dan melontarkan candaan yang sama sekali tidak lucu. Awalnya Yorick sedang membahas tentang keinginannya untuk sukses dalam pertunjukan sulapnya kali ini. Tentu karena dia tak ingin kalah dengan anggota keluarganya. Ibunya adalah anggota Kongres, sementara ayahnya seorang dosen. Kakaknya pun pernah memenangkan piala dari pertandingan kuda. Terlebih lagi Hiro adalah seorang paramedis. Lalu Hiro berkata kalau hal itu justru menjadi beban tersendiri bagi Yorick. Dan Hiro tidak ingin ikut membebaninya. Semua orang terdiam setelah mendengar perkataan dari Hiro. Tapi Hiro berdalih kalau itu hanyalah lelucon. Beberapa saat kemudian obrolan kembali dilanjutkan. Kali ini Beth yang berbicara. Tiba-tiba Hiro menegur ayahnya yang tidak fokus karena sibuk dengan handphonenya. Ayahnya meminta maaf dan berkata kalau ada masalah pekerjaan. Jennifer lalu mencoba mencairkan suasana. Ia bertanya mengenai beasiswa yang berhasil diperoleh oleh Beth. Dengan bangganya Yorick berkata kalau ada ratusan bahkan ribuan orang yang bersaing, tapi Beth bisa mendapatkannya. Jennifer lalu mengajak mereka semua untuk ikut bersulang dan merayakan hal itu. Acara keluarga itu belum selesai. Setelah menyantap makanannya, mereka kembali melanjutkan pembicaraan. Tiba-tiba Yorick nyeletuk dengan berkata kalau Hiro sudah punya pacar. Kedua orang tua mereka tampak antusias dan menanyakan siapakah laki-laki itu. Tanpa diduga, Hiro tanpa ragu menceritakan tentang pacarnya yang sudah menikah. Dia juga berkata kalau hubungan pacarnya dengan istrinya cukup baik. Bahkan tidak lama lagi keduanya akan dikaruniai seorang anak. Suasana seketika berubah. Hiro benar-benar mengacaukannya. He's busy most nights. His wife's having a baby. What is this? What are you doing? Hei, apa yang kau lakukan? Kau harus mengakhiri itu, ucap Jennifer tak percaya dengan apa yang saat ini putrinya lakukan. Oke, itu pendapat ibu. Kalau ayah, apakah kau mau mendukungku? Tanya Hiro dengan masih mempertahankan sikap tenangnya. Namun tentu saja ayahnya memiliki pendapat sama dengan Jennifer yang membuat senyum di wajah Hiro seketika menghilang. Hiro pada saat itu juga mulai membeberkan tentang perselingkuhan ayahnya dengan seorang asisten dosen. Hiro tahu karena ayahnya dan selingkuhannya sering bertukar pesan sepanjang malam. Tunjukkan ponselmu ayah, kau benar-benar munafik. Kenapa aku harus menyimpan rahasiamu sedangkan kau tak pernah membelaku? Ujar Hiro dengan kesal. Ketika suasana dirasa semakin memburuk, Jennifer berdiri dan pamit pergi dengan alasan kalau dirinya masih ada banyak pekerjaan. Hiro berkata kalau dia ingin mengantarnya, namun Jennifer membisikkan sesuatu yang membuat Hiro seketika terdiam. Setelah Jennifer pergi, acara makan malam itu pun berakhir dengan kacau. Hiro mencoba meminta maaf pada Yorick, tetapi Yorick tak menghiraukannya. Ketika Yorick dan Beth sudah pergi, Semi datang karena dipanggil untuk mengantar Hiro pulang. Ia lalu bertanya apa yang telah terjadi. Aku membuat kesalahan, ujar Hiro sembari tertunduk sedih. Mendengar jawaban itu, Semi lalu berusaha menghiburnya dan memeluknya. Flashback pun berakhir. Di sisi lain, Jennifer sudah siap dengan segala perlengkapannya. Namun tiba-tiba terdengar suara seseorang yang membuka pintu dan masuk ke dalam rumah tersebut. Beth memberikan sinyal agar Jennifer tetap diam. Ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam rumah, Beth langsung menyerangnya dengan alat setrum. Orang itu mengerang kesakitan, dan setelah dilihat lebih jelas, ternyata itu adalah Semi. Ketiganya saling mengenal dan Beth segera meminta maaf karena dia tidak tahu. Jennifer lalu menanyakan di mana putrinya, dan Semi menjawab dengan jujur kalau sekarang Hiro tidak bersamanya lagi. Semi lalu berkata ada sebuah mobil pen di tikungan jalan. Ia menanyakan apakah itu mobil mereka. Jennifer dan Beth terdiam, tapi Semi bisa langsung menyimpulkan kalau ada yang mengawasi rumah itu. Ketika ketiganya hendak pergi, lampu senter menyorot begitu terang dari luar jendela. Seseorang lalu mengetuk pintu dan berkata, "Kalian terkepung, ikut dengan kami sekarang."
Sementara itu, kelompok Roxanne terlihat kembali mengadakan pesta. Berbeda dengan mereka yang tampak bersenang-senang, Nora dan Hiro hanya berbincang di pinggir kolam. Mereka tengah membahas tentang Jennifer. By the way, di sini keduanya tidak tahu kalau Jennifer masih hidup karena saat itu belum ada pengumuman kalau presidennya telah diganti. Nora lalu bercerita kalau dia mengganti namanya sesaat setelah meninggalkan rumah. Dia tidak menyukai nama yang diberikan ibunya karena menurutnya nama itu membosankan. Sepertinya Nora sendiri memiliki hubungan yang tidak cukup baik dengan ibunya. Diam-diam Roxanne mengamati keduanya dari jauh. Ia lalu berkata cukup keras dengan nada mengejek kalau keduanya tengah meratapi nasib. Meski sikap Roxanne menyebalkan, tapi Nora tampaknya sudah terbiasa dan mampu mengatasinya. She spent her whole life playing by their rules and she was good at it. She didn't know me at all. The Amazons are celebrating. Tomorrow we move into our new home. Guess I'm gonna get drunk. Don't fucking talk to me like that. Thought we were celebrating! Sementara itu, agen 13 tampak sedang mengintip dari jendela. Dia melihat orang-orang tengah menikmati pesta, namun dia tak berniat untuk ikut bergabung. Tiba-tiba Dr. Ellison datang ke kamarnya. Sepertinya ia juga tidak tertarik pada pesta itu. Dr. Ellison lalu terduduk di ranjang dengan wajah lesu sembari bertanya, bagaimana kalau kita sampai ke Francisco? Dan aku tak bisa memperbaiki ini, tanya dia pada agen 13. Jikalaupun tidak bisa, itu tidak apa-apa, karena itu tuntutan yang berlebihan kepada satu orang. Namun, meski begitu, kita tetap harus mencobanya, jawab agen 13 dengan tenang sembari membaringkan tubuhnya di ranjang. Disusul dengan Dr. Ellison yang bersandar pada sebelah lengannya. Di situ agen 13 sedikit melotot karena terkejut. Namun Dr. Ellison berkata, jauh lebih baik kan daripada sandbag. Sepertinya ucapan agen 13 barusan sudah berhasil menenangkannya. Tak jauh dari sana Yorick justru tampak menikmati pesta itu bersama dengan Annie. Annie lalu menanyakan kemana Yorick akan pergi. Dan Yorick menjawabnya dengan jujur. Perbincangan mereka terus berlanjut sampai Annie mulai membahas tentang dirinya yang pernah membunuh seseorang. Dan itu sebabnya dia dipenjara. Matanya tampak berkaca-kaca karena penyesalan. Tetapi bagi Yorick tidak masalah mau bagaimanapun Annie dulu karena yang terpenting dia tahu Annie yang sekarang. Secara tiba-tiba si Yorick malah nyosor dan berlanjut ke adegan yang tidak halal pemirsa. Wah, ini lencana laki-laki sejati harus kita copot dari si Yorick ya teman-teman. Pagi-pagi sekali Mackenzie terbangun dan pergi ke toilet. Nora yang melihat hal itu ikut terbangun dan pergi menyusulnya. Ketika Mackenzie masih di dalam, Nora menemukan handuknya yang terdapat bercak darah. Seakan tidak percaya, Nora kini mengetahui kalau putrinya sudah besar. Ini adalah haid pertamanya. Tak lama Mackenzie pun keluar. Nora langsung mengungkapkan kalau ia begitu menyayanginya sembari melepas cincin pernikahannya dan memberikannya kepada Mackenzie. Kembali pada agen 13, dirinya terbangun dengan keadaan bugar karena tadi malam dia bisa tertidur nyenyak. Hal itu berkat Dr. Ellison yang tertidur di sampingnya. Aduh, semoga saja tidak ada bumbu-bumbu pelangi ya guys. Tidak berselang lama, agen 13 terkejut saat melihat sebuah kapsul pelacak sudah berada di depan jendela kamarnya. Ia tampak cemas sembari melihat keluar jendela. Namun tidak ada siapa-siapa di luar. Singkat cerita, kelompok Roxanne telah sampai di kota Marispil. Mereka datang dengan percaya diri sembari menenteng sebuah senjata api di tangan mereka masing-masing. Salah satu penduduk keluar dari rumahnya dan bertanya, apa yang terjadi? Tanpa berbasa-basi, Roxanne langsung mengatakan maksud dari kedatangannya. Dia mencari seorang pria dan meminta wanita tadi untuk membawa pria itu ke hadapannya sekarang. Karena wanita itu tidak menjawab, salah satu dari anak buah Roxanne memukul kakinya hingga wanita itu berlutut kesakitan. Melihat kejadian itu, nenek Jadis pun ikut keluar dan berhadapan dengan Roxanne. Roxanne kembali mengatakan hal sama. Dia mendesak nenek Jadis untuk menyerahkan pria itu. Pria di sini maksudnya Yorick ya guys.
Roxanne semakin tidak sabaran saat Nenek Jadis juga mengabaikannya. Anak buah Roxanne mulai mengangkat senjata mereka dan menodong Nenek Jadis. Tapi Nenek Jadis ikut mengeluarkan pistol dari sakunya lalu menembakkan peluru ke atas beberapa kali. 9. Agen 13 yang mendengar suara tembakan semakin merasa panik. Ia menyuruh Dr. Ellison untuk segera bersiap lalu pergi menemui Yorick di kamarnya. "Kita harus pergi," ucap Agen 13 kepada Yorick yang tampak tengah berpakaian. Suara tembakan kembali terdengar. Bahkan pelurunya mengenai kaca jendela yang rumahnya ditempati oleh Yorick dan yang lain. We all need to get out of here. Sepertinya ada beberapa anak buah Roxanne yang berpencar di sekitaran kota itu. Agen 13 berencana untuk menahan mereka sementara waktu, sedangkan Yorick diperintahkan untuk pergi menyelamatkan diri secepat mungkin. Annie berkata kalau tak jauh dari sana terdapat sebuah silo. Silo di sini adalah sebuah tempat penyimpanan benih atau hasil pertanian, semacam gudang lah. Dan menurutnya tempat itu cukup aman sehingga Annie akan membawa Yorick ke sana. Yorick sempat protes karena tidak ingin meninggalkan Agen 13. Tapi Agen 13 dengan tegas menyuruh Yorick untuk segera pergi. "Kami tak bersenjata. Tolong jangan sakiti kami," ucap Agen 13 sembari keluar dari pintu depan. Ia menyerahkan dirinya, namun Agen 13 tidak sendirian. Dia bersama seorang transgender yang kita sebut saja Marco. Ketika melihat Marco, anak buah Roxanne berpikir kalau dialah pria yang mereka cari. Mereka pun membawa Agen 13 dan Marco untuk ikut bersama mereka. Ketika Agen 13 sudah dibawa, Yorick, Annie, dan Dr. Ellison keluar dari pintu belakang. Namun sayangnya Hiro menyadari hal itu dan mengikuti mereka. Yorick, Annie, dan Dr. Ellison berusaha berlari sekuat tenaga dari kejaran Hiro yang menaiki seekor kuda. Hiro menembakkan peluru ke arah mereka bertiga, namun tembakannya meleset. Yorick melihat ke belakang dan keduanya bertatapan cukup lama. Yorick mengenali wanita itu. Dia adalah kakaknya. Ketika Annie hendak membalas tembakan Hiro, Yorick berusaha mencegahnya, tapi dia terlambat. Tembakan Annie mengenai lengannya Hiro sampai wanita itu terjatuh dari atas kuda. Yorick segera berlari menghampiri kakaknya tersebut. Dia sangat bersyukur karena Hiro masih hidup. Begitu pula yang dirasakan oleh Hiro. Dia senang bercampur haru melihat adiknya selamat. Tapi perasaan senang itu tidak bertahan lama ketika Hiro menceritakan tentang ibu mereka yang sudah meninggoy. Hiro lalu tersadar kalau Yorick adalah pria yang diincar oleh Roxanne dan kelompoknya. Sehingga ia menyuruh Yorick untuk segera pergi. Ketika mereka masih berbicara, salah satu anak buah Roxanne berhasil menyusul dan menembak Annie hingga meninggoy. "Pergi sekarang atau aku akan menembak," ucap Hiro sembari menodongkan pistol. Yorick yang masih histeris karena kematian Annie dengan terpaksa menuruti perkataan kakaknya. Dia pun pergi dari sana setelah Dr. Ellison menarik tangannya untuk segera berlari. Melihat adiknya sudah pergi, Hiro lalu menembak anak buah Roxanne yang tadi sudah membunuh Annie. Sementara itu, adu tembak tak terelakkan di antara kelompok Roxanne dan penduduk kota. Nenek Jadis berhasil mengulur cukup banyak waktu sehingga para penduduk bisa bersiap dan melakukan perlawanan. Mereka tersebar di beberapa titik. Bahkan beberapa di antara mereka sudah ada di atas atap. Hal itu menjadi keuntungan bagi mereka karena bisa membidik dengan lebih mudah. Sehingga berhasil menyudutkan kelompok Roxanne yang sebenarnya sudah kalah jumlah dari awal. Hold my hand, honey. Hold my hand, baby. Di sisi lain, tak butuh waktu lama bagi Agen 13 untuk bisa melepaskan diri. Setelah berhasil kabur, dia dan juga Marco segera ikut bergabung untuk melawan Roxanne dan kelompoknya.
Ada banyak korban yang meninggal maupun terluka. Nora melihat sekeliling dan menyadari kalau mereka benar-benar sudah terpojok. Beberapa temannya sudah mati dan ada juga yang terkena tembakan. Nora tidak ingin mereka semua mati. Ia pun berdiri dan mengangkat kedua tangannya. "Berhenti menembak! Kami menyerah! Kami menyerah!" ucapnya sembari berteriak. Melihat itu, Nenek Jadi segera memberi instruksi agar para penduduk berhenti menembak. Roxanne yang juga melihatnya langsung mengumpat tidak terima. Dia memaki Nora dan menyebutnya seorang pengecut. Setelah puas memaki semuanya, Roxanne pergi dengan penuh kekesalan. Singkat cerita, kelompok Roxanne sudah berada di markas mereka. Di sana Roxanne kembali mengamuk. Dia tidak terima kekalahan dan malah menyalahkan semua anak buahnya. Anggota kelompok telah banyak berkurang tetapi Roxanne sepertinya tidak peduli. Dia menganggap mereka yang sudah mati adalah pahlawan. Roxanne kembali memaki-maki Nora, tapi kali ini Nora melawan hingga terjadi perdebatan hebat antara keduanya. Nora sudah sangat muak dengan orang-orang yang persis seperti Roxanne, memerintah dan mengendalikan orang-orang menggunakan ketakutan atau kekuasaan mereka. Nora sudah mengenal cukup banyak orang yang seperti itu, namun kali ini dia tak akan tinggal diam. Nora lalu mengeluarkan pistol dan menodongkannya pada Roxanne. "Hah, apa kau yakin? Kau tidak akan punya nyali untuk..." Anjas marah si Nora. Semua orang yang berada di sana terkejut setelah menyaksikan kejadian itu. Mereka pun kompak menodong Nora dengan senjata karena dia sudah membunuh pemimpin mereka. "Hei, kita tidak perlu melayani Roxanne. Kita bukan milik siapapun. Dunia akan menyegani kita kalau kita menunjukkan kepadanya siapa kita sebenarnya," ucap Nora berusaha menyadarkan mereka semua. Untungnya perkataan Nora berhasil. Hiro segera berjalan menghampirinya dan berdiri di samping Nora, menandakan bahwa dia setuju dan berada di pihaknya. Singkat cerita, Agen 13 terlihat sedang berlari menyusul ke tempat Yorick berada. Di sana ada Dr. Ellison yang menunggu di luar, dan ia segera memberitahukan apa yang sudah terjadi. Agen 13 masuk dan melihat kalau Yorick tengah menangis sendirian. Dia sedih setelah mengetahui kalau ibunya sudah meninggoy. Ditambah lagi Annie pacar barunya pun juga sudah log out. Agen 13 lalu berusaha menghiburnya dengan menceritakan tentang masa lalunya, yaitu kejadian sebelum kecelakaan mobil yang membunuh keluarganya. From home, a drunk driver jumps the lane, as that was the best night of my life. And my dad swerves and hits a tree going 60 miles an hour. "Aku seharusnya mati, tetapi tidak, aku selamat. Kau juga akan selamat," ucap Agen 13 mengakhiri ceritanya. Untungnya hal itu berhasil menenangkan Yorick. Agen 13 lalu berkata kalau untuk kedepannya Yorick bebas untuk melakukan apapun. Mereka tidak harus pergi ke San Francisco karena orang yang memberi Agen 13 perintah, yaitu Jennifer, pun sudah tidak ada. Meski begitu, Yorick tetap ingin melanjutkan misi mereka. Namun kali ini dia tidak ingin menjadi beban. Maka dari itu dia meminta Agen 13 untuk mengajari dalam hal bertarung dan menggunakan senjata. Agen 13 menyetujui hal itu. Di sisi lain, Jennifer, Sammy dan juga Beth tengah dikurung di sebuah ruangan. Mereka tampak hanya saling menatap satu sama lain karena mereka sadar tengah diawasi. Ternyata orang yang menangkap mereka adalah agen yang sempat bertarung dengan Agen 13 di episode-episode sebelumnya. Madam rupanya juga ada di sana. "Panggil aku saat dia bergerak," ucap Madam sebelum pergi dari sana. Mengikuti arah dari kapsul pelacak, Agen 13 berhasil menemukan sebuah mobil yang sengaja ditinggalkan seseorang. Dia belum tahu pasti siapa dan apa motif orang tersebut. Tetapi yang jelas ternyata selama ini mereka diawasi. Bensin mobil itu penuh, ada beberapa perlengkapan medis dan juga sebuah peta. Agen 13 lalu melihat kalau di peta itu terdapat suatu koordinat. Guys, mereka ingin kita ke sana," ujar Agen 13 seakan meminta persetujuan.
Film pun ditutup dengan diperlihatkannya Yorick, Agen 13, dan Dr. Allison yang memulai kembali perjalanan mereka. Why the Last Man Season 1 selesai. Kemungkinannya akan berlanjut ke Season 2 yang entah kapan rilisnya. Jangan lupa kasih pendapat kalian di kolom komen ya. Dan dari kalian berapa nilai untuk Why the Last Man Season 1 ini? Kalau dari Bang Sam sih 5/10. Terima kasih banyak buat kawan-kawan semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sehat selalu ya kalian. Sampai jumpa lagi di Why the Last Man Season 2. Aku Sam Sulkohar. Bye-bye. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute.